Teman-teman, tahukah elu apa akibatnya kalau orang melanggar hukum? Oke. Karena sekarang kan lagi banyak isu nih, apalagi terutama di sidang pengadilan pajak ya, di mana ada oknum-oknum pajak yang dengan bangganya menyatakan bahwa dia melanggar hukum, kemudian dia menyatakan bahwa pelanggaran dia tersebut tidaklah menyebabkan dia, terkena masalah hukum, gitu ya. Tidaklah menyebabkan dia akhirnya diputus bersalah oleh pengadilan atau oleh BPK dan sebagainya, gitu. Nah, ini sangat ironis sekali ya, bagaimana seorang pejabat bisa dengan bangga menyatakan dia melanggar hukum dan dengan bangga menyatakan tindakan dia tersebut tidak ada konsekuensi hukumnya. Oke? Mari kita baca teman-teman ya. Ini adalah berita dari tahun 2021 ternyata, dari Kompas ini. Nah, dari Kompas ya, akibat jika hukum atau aturan dilanggar nih, tahun 2021, sudah lama sekali. Mari kita baca. Hukum aturan dibuat untuk dipatuhi. Di negeri Wakanda, hukum dibikin untuk dilanggar. Tetapi kalau di Indonesia, hukum itu dibuat untuk dipatuhi, teman-teman ya. Apabila dilanggar, ada akibat yang harus diterima oleh pihak yang melanggar hukum atau aturan tersebut. Nah, menurut Muhammad Sadiis dalam buku Pengantar Ilmu Hukum 2015 ya, hukum adalah sekumpulan aturan tingkah laku berupa norma, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang ditujukan untuk mengatur serta menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Dalam KBBI, aturan diartikan sebagai cara, ketentuan, patokan, petunjuk, atau perintah yang telah ditetapkan supaya dituruti. Aturan juga dapat berarti tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan. Oke? Akibat jika hukum atau aturan dilanggar. Mengutip buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Hukum Sejak Dini ya, karya Dominikus Rato, hukum sifatnya mengikat, sehingga memaksa orang untuk menaati aturan yang ada di dalam hukum tersebut. Apabila tidak ditaati, berarti sudah melakukan pelanggaran. Betul, setuju, ya, setuju. Kata lainnya, hukum atau aturan tersebut telah dilanggar karena ada ketidaksesuaian antara apa yang dilakukan oleh pelanggar dengan aturan yang dibuat. Oke. Jika hukum atau aturan dilanggar, akibat yang ditimbulkan adalah sanksi. Nah, ini dia teman-teman ya. Jika hukum dilanggar, maka akibat yang ditimbulkan adalah sanksi. Percuma ada sebuah hukum kalau tidak ada sanksi. Gitu ya guys ya. Hal ini dapat terjadi karena hukum sifatnya memaksa dan mengikat, sehingga mau tidak mau harus ditaati atau dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Sanksi yang diberikan tergantung kepada aturan atau hukum yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa denda, kurungan penjara, atau lain sebagainya. Contohnya, pengendara motor yang tidak menggunakan helm. Perbuatan ini termasuk melanggar hukum, khususnya lalu lintas. Atas perbuatan ini, sang pengendara motor dijatuhi sanksi oleh polisi. Oke, udah gitu doang beritanya. Oke, mari kita baca ada komentar nggak? Oh, nggak ada komentar dari orangnya ya. Oke, jadi teman-teman jangan pernah ada orang berpikir kalau gue melanggar hukum, maka tidak ada sanksinya. Oke? Ini adalah pemikiran para oknum-oknum pejabat pajak ya, yang kemarin bersidang di pengadilan, PT Arion ya, di mana ada satu atau beberapa oknum pajak yang mengatakan dengan rinci bahwa dia melanggar hukum, tetapi tidak ada sanksinya. Dengan bangganya, dengan tegas dia menyatakan seperti itu, oke? Kita masih paham, mungkin dia bukan orang hukum ya. Di dalam dunia hukum tidak boleh orang melanggar hukum, oke? Kalau melanggar hukum, maka telah terjadi perbuatan melawan hukum. Kalau terjadi perbuatan melawan hukum, maka ada sanksinya, ya. Sanksinya bukan berarti tidak ada jika tidak diatur di undang-undang pajak. Sanksinya bisa saja diatur di yang lain, gitu loh ya. Nah, inilah perilaku oknum, teman-teman ya, yang masih berkeliaran di negara yang kita cintai ini, bagaimana mereka bisa mengatakan, "Gua melanggar hukum, tetapi tidak ada sanksi yang dilanggar, tidak ada sanksi buat gue." Segampang itu dia ngomong gitu ya. Tetapi nggak apa-apa, kita masih berproses di pengadilan, nanti biar hakim yang memutuskannya. Kalau hakim yang tetap memutuskan tidak ada sanksi, ya sudahlah, mau gimana kita? Kita hanya bisa gigit jari teman-teman ya, sebagai warga masyarakat. Kalau memang kita nyatakan kalah, ya sudah, kita gunakan upaya hukum yang lain. Yang tambahan bisa ke judicial review dan sebagainya teman-teman ya. Tetapi mudah-mudahan hakim masih punya otaknya, masih punya kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang betul. Oke teman, itu aja. Sampai jumpa, semoga terbantu.